Bagi kalian yang ingin belajar S2 di luar negeri tapi pengen bawa keluarga, berarti harus mengajukan visa dependent atau visa pendamping yang sekarang berganti nama menjadi visa partner begitu ya. Nah, seperti apa sih syarat-syaratnya dan juga dokumen-dokumennya yang harus disiapkan gitu ya sebagai visa pendamping kita, baik anak ataupun nanti istri ataupun suami kita. Tonton video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Hasanuddin di sini. Sekarang kita akan berbicara terkait dengan visa dependent atau visa partner yang sudah berganti nama ya untuk negara Australia, gitu ya. Karena saya akan belajar ke Australia, berarti saya akan butuh pendamping dong ya. Karena saya akan mengajak istri saya ke sana. Nah, syarat-syaratnya tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat yang ada di untuk visa pelajarnya sendiri, begitu ya. Dan saya sendiri kemarin itu mengajukannya secara mandiri langsung di website imigrasi, begitu ya. 4 hal yang harus kita butuhkan sebagai identitasnya. Pastinya sediakan KTP pendamping kita, akte nikah kita, begitu ya, kartu keluarga dan juga paspornya. Semuanya juga harus ditranslate melalui sworn translator ataupun penerjemah tersumpah seperti itu ya. Jadi siapkan juga translatannya. Dan aslinya juga tetap diunggah seperti itu ya. Pokoknya semuanya harus sesuai. Lalu setelah itu pastikan juga tidak ada kesalahan nama ya, baik itu spasi ataupun beda huruf ya di keempat identitas tersebut. Lalu setelah itu pastinya mengisi form ya, ada GTE form, lalu ada form yang dari pihak imigrasinya dan juga travel history ya. Silakan diisi semua, jangan sampai tidak diisi untuk meminimalisir revisi, untuk meminimalisir kelambatan atau keterlambatan visa kita di granted begitu ya, atau disetujui oleh pihak imigrasi Australia. Lalu ini tidak usah pakai CV karena tidak akan belajar begitu ya si pendamping kita ini. Lalu kita pastinya membutuhkan OSHC. Nah, ini yang paling berat di sini ya di pendamping. Kenapa OSHC-nya atau Overseas Student Health Cover yang bagian pendamping ini, bagian partner ini lebih mahal dibanding yang single. Karena kita pasti milihnya kan dual ya, family. Dan untuk saya sendiri kan kemarin menghabiskan kurang lebih 15 juta ya. Dan untuk partner ini sampai ke 48 juta. Kemarin saya bayar 48 juta rupiah, kurang lebih selama 2 tahun juga begitu ya di Australia nanti. Jadi kita tidak bisa tuh misalnya berangkat tanpa ada OSHC tersebut ya. Pastikan kita juga punya OSHC-nya dan daftarnya kalau bisa barengan sama suaminya atau sama keluarganya agar jauh lebih mudah dalam pembayaran dan juga jauh lebih mudah. Kalau murah sih saya kurang tahu ya, mudah-mudahan sih jauh lebih murah begitu ya. Tapi kalau misalnya dipisah-pisah jatuhnya itu akan jadi lebih repot begitu ya. Lalu setelah OSHC yang juga jadi pikiran penting bagi kita adalah pendamping kita itu harus punya bank reference ya, harus punya statement dari banknya dan minimal balance atau saldo di banknya itu harus ada kurang lebih 2 kali per bulannya, lalu 2 kali PP begitu ya, kurang lebih 2-4 kali biaya bulanan, lalu 2 kali PP. Berarti karena biaya bulanannya 2.800 per bulan begitu ya, lalu dikali 4, lalu tambahkan 2 kali PP pulang pergi ya, sekitar 100 juta paling aman ya, 100.000 Australian dollar dan dirupiahkan menjadi 100 juta. Jadi di bank referensinya 100 juta. Nah, kalau kemarin saran saya adalah saya pokoknya isi dulu semuanya gitu ya sampai 100 juta di rekening istri saya, nanti di printkan, di statementkan oleh bank, lalu dikumpulkan ke pihak imigrasi begitu ya. Jadi pastikan ada statement dulu 100 juta minimal ya. Kalian harus bekerja keras dulu agar bisa mendapatkan 100 juta rupiah tersebut. Ya kalau tidak ya ada juga nih cara lain agar bisa begitu ya nanti ajak pendamping kitanya setelah kita di Australianya.
Kita nyari uang dulu yang cukup banyak, kumpulin dulu yang cukup banyak, baru kita bisa bayar untuk visanya, kurang lebih 6 bulan lah ya, baru kita bisa ajak istri kita atau suami kita atau anak-anak kita ke negara Australia, seperti itu. Nah, selanjutnya khusus untuk dependent atau partner ini ada yang namanya surat penanggung biaya sponsor. Itu harus ada formatnya sih ya, kita tinggal isi saja, kita tinggal tanda tangan saja, selesai. Ya, di atas materai pastinya. Yang penting kita tahu bahwa ada suami kita, ada istri kita yang menjamin kita di sana, begitu ya, sebagai sponsor. Karena dia kan bukan penerima beasiswa ya, karena kalau kita sebagai penerima beasiswa kan ada LOG, ada letter of guarantee-nya, begitu ya, dari LPDP-nya. Kalau kita punya dependent atau partner ya, kita harus jadi sebagai pemberi sponsor untuk dependent kita. Dan yang terakhir adalah pas foto, ukurannya ya 4x6 lah ya, standar soft file, lalu di-upload saja di permen imigrasi tersebut. Untuk biayanya sama seperti visa dependent atau sama seperti visa pelajar, yaitu 7 juta sekian ya, hampir 8 juta. Ya, silakan untuk bisa disiapkan juga. Jadi total yang harus disiapkan nih untuk yang visa dependent ini adalah kurang lebih ada 50, 100, amannya 200 juta. Amannya 200 juta, kurang lebih 150 sampai 200 juta untuk visa dependent ataupun visa partner ke Australia ya. Nah, semuanya sudah kita submit begitu ya di website dari imigrasi Australianya. Ada satu hal lagi yang harus kita lakukan, yaitu MCU alias medical check up. Ya, hanya ada beberapa rumah sakit yang ditunjuk oleh Australia begitu ya. Kurang lebih ada di 2 di Jakarta dan di Surabaya dan juga di Bali. Hanya 3 tempat tersebut. Kalau ada di Medan juga ya. 4 daerah tersebut yang hanya disediakan oleh pihak Australia. Luar daerah tersebut harus datang ke kota-kota tersebut untuk mengadakan medical check up. Sampai kita harus submit dulu visanya ya. Baru nanti akan muncul kode referral dari pihak imigrasi yang akan dibawa ke rumah sakit tersebut, dan kurang lebih kita bayar, saya kemarin 1.075.000. Oke, itu dia untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian yang akan berangkat ke Australia dan menyiapkan dokumen-dokumen paspor, dokumen-dokumen visa untuk bisa berangkat ke Australia bersama suami atau istri tercintanya. Terima kasih, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.